mencintai seperlunya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi ternyata itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal sesungguhnya itu buruk bagimu. Dan sungguh Tuhan lebih mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sahabat, dalam kehidupan kita ini adalah sangat wajar jika kita pernah mencintai sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita anggap itu adalah hal penting dalam hidup kita. Sesuatu itu bisa jadi adalah orang-orang yang kita sayangi, atau harta dan barang istimewa yang selama ini dengan susah payah kita mendapatkannya. Atau sesuatu itu bisa saja pekerjaan dan jabatan yang selama ini kita idam-idamkan. Sahabat, terkadang kita merasa begitu berat jika kita kehilangan yang kita cintai, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan harta yang selama ini kita perjuangkan, atau pekerjaan dan juga jabatan. Padahal sejatinya saat kita kembali kepada Sang Pencipta, maka semua hal yang kita cintai itu tidak akan pernah kita bawa. Oleh karena itu, cintailah seperlunya. Dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita cintai, maka yakinlah bahwa boleh jadi apa yang tidak kita sukai itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Sahabat, ada sebuah kisah inspiratif yang patut kita jadikan sebagai sebuah bahan perenungan. Kisah seorang manusia soleh yang bernama Luqman Al-Hakim, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran surat ke-31, yaitu surat Luqman. Dikisahkan ketika Luqman bersama dengan putranya berencana pergi ke suatu tempat. Dan sepanjang perjalanan itu mereka melewati gurun pasir. Sampai suatu ketika kaki Luqman tiba-tiba tertusuk benda tajam yang menyebabkan dia terluka parah, sehingga perjalanan mereka harus tertunda 3 hari. Sang putra bertanya kepada Luqman, ayahandanya, "Bukankah engkau adalah orang soleh? Lalu kenapa Allah membuat kita kesulitan dalam perjalanan ini?" Kemudian dengan tenang Luqman berpesan kepada putranya untuk senantiasa bersabar, karena sesuatu yang tidak kita sukai boleh jadi baik untuk kita. Kemudian di hari ketiga itu mereka baru bisa melanjutkan perjalanannya. Dan sesampainya di tempat tujuan, mereka sangat terkejut karena di sana mereka hanya melihat sisa dari puing-puing bangunan yang sudah porak-poranda. Saat ini semua sudah rata dengan tanah. Tidak ada lagi bangunan-bangunan yang dahulu pernah tinggi menjulang. Dan di sana sini mereka juga melihat mayat bergelimpangan. Lalu penduduk desa yang selamat menceritakan bahwa desa mereka selama 3 hari ini diserang oleh badai gurun yang sangat dahsyat, dan baru saja berhenti tadi, tepatnya sebelum Luqman dan putranya tiba di tempat itu. Sahabat, kisah ini memberikan sebuah pelajaran penting untuk kita, bahwa Luqman dan putranya diberikan kecelakaan kecil meskipun sakit dirasa, dan membuat perjalanan mereka harus tertunda, bahkan harus tertatih-tatih dalam perjalanan itu. Ternyata itulah cara Tuhan menyelamatkan Luqman dan anaknya dari kecelakaan dan bala yang jauh lebih besar lagi. Karena itu, kita haruslah mampu membaca semua peristiwa dengan alat baca yang benar. Kita harus pandai mengambil hikmah dalam setiap peristiwa,
dan cintailah sesuatu itu seperlunya. Karena boleh jadi apa yang tidak kita sukai ternyata baik untuk kita, dan boleh jadi pula apa yang kita sukai sesungguhnya itu buruk untuk kita. Dan Allah sungguh lebih mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui.